Mudik Show. Oke, selama kurang lebih berjam-jam ke depan karena ini kameranya roll semuanya, kita akan ngomongin tentang mudik. Sebenarnya film ini diproduksi tahun berapa ya? Ingat nggak? 2018. 2018 saat itu sebelum pandemi udah pasti. Sebelum pandemi. Lokasinya dari kita mulai di Jakarta ada, di tol ada. Iya, kamu. Iya, terus kamu di Jogja ya, di Jogja. Jadi aku tuh ngerasain banget yang namanya bener-bener kita syuting film project ini ngerasain yang namanya road trip. Kita mudik juga. Mudik itu beneran mudik beneran. Dan apalagi sempat pas ditawarin itu katanya ini mau ambil suasana mudiknya asli, nggak settingan, beneran, dan itu memang terjadi. Jadi kalau gue tuh ya seketika dapat project yang sangat mendekati yang namanya realita, itu seneng banget. Gitu. Kalau Abi gimana? Iya, senang banget. Soalnya kayak sebetulnya aku juga pengen explore kan di genre lain dan dari dulu tuh nonton karyanya Mas Adri, Tabula Rasa itu juga seneng banget. Jadi begitu dapet tawaran casting untuk mudik itu udah langsung excited banget. Terus apalagi pas baca ceritanya itu super excited, apalagi pas kita pilih kostum. Suka banget sumpah sama kostumnya Abi di situ, sumpah beneran. Fabulous kan? Fabulous, very fabulous. Tapi sangat menyenangkan ya. Ini juga akhirnya bisa berkolaborasi dengan Mas Adri. Ini awal juga kalau gue boleh cerita ditawarin tuh dulu sama casting directornya Mbak Mei. Biasa orang tuh kalau udah namanya ada rasa chemistry, pas diceritain sinopsis besarnya, tiba-tiba semakin jatuh cinta gitu dengan cerita. Karena memang jujur setelah beberapa tahun terakhir belakangan memang pengen banget untuk dapat film-film yang kayak gini gitu loh, yang pengen sentuhan-sentuhan sosialnya lumayan kental, terus layernya dalam banget. Betul, terus nggak ngebahas cuma tentang percintaan gitu loh. Nggak, percintaannya tuh nggak complicated banget. Waktu yang paling gue inget tuh waktu proses reading adalah salah satunya tadi juga udah dibahas sebenarnya sama Putri. Abi kasih treatment gimana kalau kita latihan nari tenggo. Itu maksudnya tuh tujuannya untuk apa? Waktu itu sih aku dapat banget sumpah. Itu satu rasa, satu movement dan juga satu tujuan. Jadi kalau misalnya kaki kanan gerak ya udah kaki perempuan yang kirinya mundur kayak gitu-gitu. Jadi ini latihan masalah koordinasi otak kecil sama badan dan itu disalurkan energinya ke orang lain, partnernya. ke partner kita. Dan itu kan kepake juga di dunia acting kan. Padahal kita juga cuma pemanasannya doang kan. Betul. Bukan kayak kesannya latihan tenggo langsung tiba-tiba Oh teman-teman ya, ini yang salah satu treatment yang cukup menarik di film mudik. Kita workshopnya itu nggak cuma acting, ada latihan dialog, nggak cuma latihan blocking, tapi kita ada latihan namanya pemanasannya pakai tenggo. Oke. Kalau Abi nih di film ini, Abi sebutin karakter yang Abi suka selain diri Abi sendiri di film ini.
karakternya Firman. Kenapa Firman? Karena sebetulnya dia tahu something's wrong with the marriage. Ada nih yang satu yang salah. Firman berani buat aku untuk mencari kebahagiaan dia, walaupun in term of society itu salah, tapi dia memperjuangkan apa yang dia percayai sih. Itu yang aku suka. Kalau Ibnu paling suka karakter siapa? Jujur sih sebenarnya tuh karakternya Abi sama Yoga Itu lucu. itu menarik banget sumpah. Keselnya ada, terus gemesinnya ada, terus di dalam cerita ini sangat memberikan arah yang jelas dalam di film Mudik ini. Tapi yang jelas permasalahannya Santi ini berat banget, terus tapi dia bisa menghadapi dan punya rencana sendiri untuk nyelesainnya. Dan ini balik lagi karena Santi ini adalah wanita, dia seorang ibu, dia mikirin dari sisi keibuan dan juga yang paling masuk akal seperti apa. Itu sih yang menarik dari Santi. Dan kalau Yoga itu sebagai Agus, Yoga itu bagi Agus gila itu karakter sih. One of a kind. Iya betul. Karena jujur di film ini karena memang karakternya tuh jelas berbeda banget. Semuanya beda. Jadi kenapa gue pilih Santi sama Agus? Karena di film ini icebreaker-nya tuh di kalian kalau menurut gue ya. Karena Aida sama Firman tuh udah kenceng banget. Itu dia, gue tuh udah ngasih rasa yang ini itu. Mungkin kalau nonton tuh yang gitu tiba-tiba adanya muncul kalian, iya gitu tuh asik banget gitu. Jadi icebreaker banget dan itu sangat dibutuhin dalam sebuah cerita. Jadi sangat penting lah untuk peran Agus sama Santi. Seru. Sebenarnya kita mau kemana? Bulan puasa malah berantem terus gimana sih? Dia minta diantar ke satu tempat. Ya kemana? Aku nggak tahu, katanya nggak jauh dari sini. Ini kita langsung ke Jakarta. Terus ngapain orang itu ada di mobil kita? Kita tempat mereka dulu, habis itu baru ke Jakarta. Baru ngeliat di situ Abi pakai hijab. Nah, Boleh kasih. Oh, udah di poster ya? iya dong, udah ada dong. Itu udah ada di poster kamu pakai hijab. Itu gimana? Udah pernah belum ada film sebelum ini kamu pakai hijab? Film pakai hijab belum, tapi waktu itu pernah photoshoot sih pakai hijab. Udah lama banget, tapi itu zaman kuliah. Oh, oke. Cuman pas kita pilih fitting, cari kostum, dan ternyata memang yang paling pas ternyata looks yang dipilih oleh sutradara itu adalah yang pakai hijab. Aku sih seneng ya, maksudnya kayak Something new. Menggambarkan Santi dengan karakter yang seperti itu. Iya. Nah, kalau buat Abi, scene mana yang paling Abi suka? Scene Yang ya oke lah pasti jawabannya kalau diplomatis, semuanya suka bagus. Tapi yang paling menurut Abi? kayaknya aku paling suka yang scene terakhir yang sama Aida waktu lagi sholat Id sih. Dari prosesnya juga sebenarnya. Padahal tuh dialognya nggak banyak loh. Itu tapi maksudnya energinya kerasa banget. Dan padahal itu aku semalaman dari subuh nungguin sholat Id itu, tidur di bawah tiang listrik. Tidur di bawah tiang listrik, tapi begitu yaudah monteng. Jadi tuh masih kaget. Baru bangun terus tiba-tiba mesti ngejar scene itu karena orang-orang yang setelah sholat itu lagi bubaran Itu real. mau di take. Iya. Itu real. Terus habis itu jadi kayak baru bangun tiba-tiba langsung syuting. Terus tapi pas ngelihat Aida ada di situ dengan scene yang mesti kita lakukan, itu kayaknya rasanya langsung dapet banget. Dan maksudnya itu di take beberapa kali karena emang buat kebutuhan kamera, dan selalu dapet kayak feeling yang aku punya sama yang aku rasain. Ya nggak tahu kalau misalnya di Aida atau maksudnya dari tim penyutradaraan gimana, cuman feeling yang aku punya personal sih menurut aku dapet sih walaupun kita take beberapa kali gitu. Iya. Kalau buat Firman? Aku tuh suka ketika satu mobil kita berlima. Itu aneh banget.
Itu absurd. ya ampun. Ya, harusnya tuh yang aneh tuh di kepalanya Firman. Itu sumpah Firman tuh nggak tahu rasanya gimana. Kalau gue Aida kan ada jadi tujuan gini? gitu loh, iya kan? Kenapa gue jadi di sini? Iya. Kok tiba-tiba ada orang-orang ini gitu loh dalam mobil gue. Padahal kan harusnya ini mudik. Gue harusnya tuh nggak di sini gitu loh. Dan bersama orang-orang asing dalam kehidupan. Nggak cuma sekedar keanehan atau kerisihan, tapi di situ juga ada gimana caranya kita akhirnya pecah gitu loh untuk bisa nggak bisa nih diginiin nih. Nah itu film ini tuh kayak cara untuk berani mengungkapkan rasa gitu loh ketika tidak nyaman ya Harus bilang. Buat aku juga tuh menanti banget project yang kayak mudik, karena kan selama ini walaupun aku nggak cuman ambil yang genre-nya horor, cuman kebetulan yang sukses di pasaran tuh yang horor. Jadi Iya, betul. jadi orang juga mikirnya tuh kayak oh Asmara Abigail kayak Horor. horor gitu. Jadi makanya tuh kapan sih mudik keluarnya? iya Gitu. bener sama banget ini tuh project yang pengen banget gua nantikan. Terus juga karena sangat excited juga untuk sebar ke teman-teman. Setiap ketemu teman-teman langsung kayak lihat dong ini oke nggak gitu kan. Oke banget kayak mau meninggal gitu. Iya bener. Tapi itulah mungkin kayak gini ya Bi. Kalau kita udah ngejalaninnya pakai hati, terus juga ngerasa kepemilikannya juga gede, jadi mungkin ini yang kita rasain. Jadi promonya, segala macam bentuk prosesnya tuh dinikmatin banget, sampai syutingnya juga kan kita nikmatin. Harapan Abi apa untuk film ini? Semoga menurut aku sendiri film yang mengupas tentang drama pernikahan yang udah ibaratnya kehidupan ya late 20s, early 30s dan dinamikanya tuh belum banyak yang Iya. mengupas. Jadi buat aku juga kayaknya itu masa-masa krusial pernikahan. Betul. Film ini penting banget buat ditonton juga karena menggambarkan situasi yang ada sekarang ini dan bisa jadi buat refleksi diri kita sendiri. Sebenarnya kita mau apa sih dalam hidup ini dan partner seperti apa sih yang kita inginkan dan kita butuhkan yang bisa bawa hidup kita lebih damai, lebih maju. Iya. Untuk mencapai apa yang kita mau secara as a couple ya gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk ditonton. Iya. Menurut Ibnu? Kalau menurut aku film ini sebenarnya ya kepentingan itu kan balik lagi sama diri masing-masing. Tapi yakin kalau kalian nggak nonton film ini kalian pasti nyesel. Kenapa? Karena film ini lain daripada yang lain. Kita ini membuat film mudik ini tidak mengikuti yang memang lagi ngetren apa, percintaan apa segala macam. Kita punya fokus di beberapa permasalahan yang memang sering terjadi dan seneng banget ada film seperti ini. Dan siapapun sebenarnya yang bikin film tentang apa atau seperti ini yang beda dari yang lain itu pasti akan selalu kayak kasih salam respect yang tinggi banget karena dia berani untuk melawan industri film yang memang lagi Kita laku harus apa. support. Dan harus support apapun itu. Supaya semakin banyak film-film yang kayak gini, semakin banyak yang Iya. breaking through. True. Dan terima kasih sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan. Yes. Sampai ketemu di perjumpaan mudik yang akan datang.